Coba biar terlihat itu. Ulangi kerja pakai kerja. 1,1% dibandingkan luas gasnya sejumlah 3,3 gas yang ada di provinsi Sumatera. Untuk lokasinya adalah di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Garuga 2. Ini oleh Reskrim Mabes Polri, Polda Sumut, Kementerian Lingkungan Hidup, Kejadian sebelum terjadinya bencana dan setelah terjadinya bencana, rekan-rekan. Jadi terlihat di situ ada jembatan Garuga dan jembatan Anggoli itu tersapu. Hari berikutnya hari hanya itu tersapu, rekan-rekan. Muara ini menjadi pusat daripada aliran sungai baru yang berasal dari bukaan tambang orang, bukaan lahan dari KM 8 dan KM 6. Nanti bermuaranya ke muara situ. Agak ini menyapu atau membawa sampah-sampah kayu-kayu yang ada di area kilometer 8 dan kilometer 6. Dua buah eskavator dan 1 doser yang memang dia melarikan diri, tidak ada di tempat, ditinggalkan begitu saja berarti. Sehingga kita amankan dan kita pasca bencana apa semalam air naik. Bang, lewat juga Cipta Beli ya bang, enggak? Dia lagi sepatu ya. Yang buatannya di tengah kan? Yang itu ya? Terutama dari perwakilan kementerian lembaga. Di sini ada Pak Yandi, Pak Kristo dan Pak Hari dari Kementerian Kehutanan. Kemudian ada perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian rekan-rekan dari Polres Tapanuli Selatan. Kemudian rekan-rekan penyidik Barreskrim Polri, khususnya dari Direktorat Tipiter, dan rekan-rekan media yang saya banggakan. Yang pertama adalah kami mengucapkan turut berduka cita dan berbela, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan TNI dan Polri yang melaksanakan kegiatan evakuasi di sebelah kiri kanan kita dan belakang. Beliau-beliau sedang melaksanakan kegiatan evakuasi untuk menuju rehabilitasi tentunya. Baik rekan-rekan sekalian yang saya hormati, bahwa kita berdiri di sini adalah di atas jembatan Garuga, yang mana rekan-rekan tahu pada tanggal 25 November jam 11 siang situasi yang tidak terduga terjadi, bencana alam yang luar biasa, yang mana di sini sebelumnya kalau rekan-rekan lihat itu ada tentunya pemukiman warga yang padat. Kemudian sebelah sana ada jembatan Anggoli, dan dua jembatan ini berada di Das Garuga dan Anggoli, yang mana hulunya kurang lebih 150 km ke arah atas sana. Itulah yang berkontribusi terjadi bencana alam. Kami ditugaskan oleh pimpinan dari Bapak Kapolri dan Menteri Kehutanan untuk melakukan identifikasi
kayu-kayu yang ada di tempat ini, atau kalau kami sebut namanya tempat kejadian perkara. Kami berdasar dari TKP ini, kami mengidentifikasi jenis kayu apa yang ditemukan. Nanti kami minta bantuan dari ahli Kementerian Kehutanan untuk mengidentifikasi. Rekan-rekan bisa tanyakan nanti hasil pengumpulan data dan informasi dan proses penyelidikan yang dilakukan oleh rekan-rekan penyelidik tentunya. Kami jelaskan di belakang kita, belakang saya, ini terlihat das Garuga Anggoli, yang mana das awalnya ini das Garuga kemudian terpecah ini menjadi das Anggoli dan Garuga. Di sini ada jembatan Anggoli, tentunya di sini ada jembatan Garuga. Karena situasi pada saat itu hujan yang sangat lebat dari hulu, kemudian terjadilah banjir. Kayu-kayu yang ada di seputaran das Garuga ini ikut terbawa arus sampailah menutup kedua jembatan ini. Dampak dari tertutupnya dua jembatan ini tentunya sangat fatal, sehingga mengakibatkan banjir menyapu seluruh perumahan yang ada di kiri kanan dan tengah ini. Kurang lebih 1.000 rumah hanyut, kemudian 46 meninggal dan 22 orang kurang lebih, data yang sampai saat ini mungkin bisa bertambah, 22 orang masih belum ditemukan. Oleh sebab itu, dengan rasa ucapan yang mendalam, kami mengucapkan duka cita dan bela sungkawa kepada warga dan sahabat-sahabat kita dan saudara-saudara kita di wilayah. Apa yang kami temukan, tentunya rekan-rekan lihat itu kayu yang sangat banyak, besar kecil, bertumpuk menutup jembatan ini. Dampak dari penutupan jembatan ini tentunya mengakibatkan bencana yang luar biasa yang kami sampaikan tadi. Kami bersama rekan-rekan dari Kementerian Kehutanan mengidentifikasi jenis-jenis kayu yang ada di sini, kemudian kami telusurin sampai ke hulu tertinggi. Informasi dari Kementerian Kehutanan berdasarkan citra satelit, di hulu ini sampai ujung ada 110 bukaan. Sedang kita identifikasi apakah bukaan itu disebabkan adanya proses yang legal ataupun ilegal. Kami sedang berproses, akan tetapi kami sudah menemukan setidaknya ada bukaan yang disebabkan adanya kegiatan perkebunan, yaitu milik PTT, itu di kilometer 6 dan kilometer 8. Inilah yang kami temukan, ada beberapa kayu yang identik, vegetasinya berada pada lahan ini 30 hektar, 13, 6, dan 14 hektar ini. Jadi kita cocokkan, kita temukan yang ada di TKP sini dan vegetasi yang ada di bukaan ini. Akan tetapi ini belum berhenti di sini, rekan-rekan sekalian. Kami coba cari ke atas nanti, kurang lebih ada 110. Kalau yang ketemu baru 1, 2, 3, 4, baru 4 tentunya masih 106 yang belum ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dan penyelidik. Kiranya kami juga mohon dukungan masyarakat, silakan melapor kepada kami. Sebenarnya kami sudah membuat hotline, silakan rekan-rekan melaporkan, sehingga kami bisa mudah, tidak perlu susah payah untuk menelusurin sampai hulu yang mungkin perlu tenaga dan waktu yang sangat banyak. Mungkin atas temuan ataupun alat bukti yang sudah kami temukan oleh penyelidik, kami meningkatkan ke proses ini menjadi proses ke penyidikan. Jadi kami sudah menemukan 2 alat bukti adanya peristiwa pidana. Peristiwa pidana ini akan kami formalkan menjadi proses penyidikan untuk mencari siapa pelakunya dan siapa yang harus bertanggung jawab. Tentunya tidak hanya di PTT dan bukaan-bukaan 4 ini saja, sampai kami kejar sampai ke atas. Bukaan-bukaan yang lain tentunya harus bertanggung jawab kalau memang mereka tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan. Dan oleh pimpinan mengkoordinasikan semua kegiatan ini bersama rekan-rekan Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan rekan-rekan dari Polda serta Polres. Ini bagian dari kerja-kerja kolaborasi dengan rekan-rekan masyarakat, media sebagai kontrol sosial. Tentunya kami juga mohon informasi dari rekan-rekan, bisa dicatat nanti nomor handphone kami atau rekan-rekan penyidik, supaya rekan-rekan mempermudah memberikan informasi kepada kami juga.
sesuai dengan perintah, kalau kami diperintahkan oleh Pak Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, kalau tim kami berjumlah 8 orang, saya mewakili kawan-kawan dalam tim tersebut. Langsung saja kami sampaikan bahwa kemarin dan mulai tanggal 5 kami tim bersama Bareskrim melakukan pengambilan sampel jenis kayu. Itu ada sesuai dengan di sini, kalau kami menyebutnya jembatan Garuga 1 yang sini, yang Anggoli kami pakai inisial jembatan Garuga 2 kilometer 6 dan 8. Jumlah sampel yang kami ambil ini kan kita lihat keragamannya, itu ada sebanyak 43 sampel kayu. Ini potongan-potongan sampelnya sudah kami ambil. Teridentifikasi jenis 15 jenis pohon, belum teridentifikasi 7. Jadi terhadap yang belum teridentifikasi nanti kami bawa ke lab di Bogor ya, di Kementerian Kehutanan. Kemudian masing-masing dari lokasi itu jembatan Garuga 1 jumlah sampelnya ada 18. Ini ya. Ini uji sampelnya tanggal 5 dan tanggal 6. Jadi 2 hari. Ada 18, kemudian jenisnya ada 10, yaitu karet, meranti, parinari, puspa, durian, nyatoh, agatis, dedaru, bayur, parapat. Mungkin kalau rekan-rekan media, wartawan, ini bukan jenisnya jenis dari tanaman hutan gitu ya. Nanti jenisnya ke penyidik. Kemudian lokasi jembatan Garuga 2 sebanyak 7 sampel, terdiri dari 6 jenis: nyatoh, bayur, meranti, karet, puspa, durian. Kemudian ada di lokasi kilometer 4 cuma 1, kebetulan kami sama tim Bareskrim itu tidak bisa lanjut karena hujan dan lumpur. Jadi kemudian kita lanjutkan hari berikutnya di kilometer 6 ada jumlah sampel yang kami ambil sebanyak 11 sampel dengan jenis medang, sendok-sendok, kisereh, karet, bayur, johar, dan pasang. Kemudian lokasi di kilometer 8 jumlah sampelnya 6 sampel, terdiri dari 3 jenis: karet, ara, dan aglaia. Nah, kemudian kami juga memetakan setiap sampel yang diambil titik koordinatnya. Dan dari hasil sampel itu kita lihat apakah kayu itu bekas tebangan atau terbawa longsor atau ditumbang. Jadi fotonya untuk mendukung pernyataan atau keterangan kami itu ada. Misalnya sampel nomor 1 di Garuga ini kayunya bekas tebangan karena ada tanda bekas dipotong oleh sinso. Tapi ada juga yang memang penuh dengan akar-akarnya, berarti kalau tidak longsoran ya terbawa. Ada yang tidak utuh, artinya itu kalau sudah terbawa seperti tumpukan itu kita tidak bisa diidentifikasi apakah itu bekas tebangan atau ditumbang atau longsoran. Ya, jadi foto-fotonya sudah ada, kami lengkapi. Ini sudah kami serahkan ke Bareskrim sebagai laporan, yang sementara itu kalau misalnya ada permintaan ya ke pihak penyidik saja laporan kami, sehingga bisa bisa dilihat oleh kawan-kawan. Dan kemudian hubungannya antara tadi bilang Pak Dir, antara yang di ini sebagai hilir dengan hulu, ini kebanyakan yang cocok itu adalah kayu karet dan bayur. Sementara yang paling dominan sementara ini karet. Jenis selanjutnya nanti akan dibawa ke lab di Bogor. Kita ingin memastikan jenis kayu itu apa saja, sehingga tidak salah nanti pada saat mencocokkan. Kalau tadi disebutkan masih ada titik-titik keterbukaan lahan lainnya, mungkin itu akan jadi referensi apakah betul kayu di sini berasal dari bukaan lahan yang kita jadikan objek untuk melihat ke atas lebih lanjut gitu. Dan ini contoh sampel yang sudah kita kumpulkan, sudah kita sebagian identifikasi. Kalau yang belum itu tadi dibawa, jenisnya sudah tercatat di kami, rekapitulasinya. Mungkin tahap selanjutnya mungkin diserahkan ke Bareskrim. Sehingga rekan-rekan sekalian bisa menjelaskan kepada publik kondisi yang real di lapangan. Silakan Pak Artis. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pertama-tama kami ingin menyampaikan bahwa peran BPDAS dalam tim ini adalah memastikan bahwa titik-titik bukaan yang diidentifikasi oleh tim Bareskrim merupakan satu das dari das Garuga. Karena
bukaan yang terjadi di luar Das Garoga tidak berpengaruh terhadap banjir longsor yang terjadi di Das Garoga. Jadi tugas kami BPDAS pertama-tama adalah untuk memastikan sehingga data-data yang kita identifikasi oleh tim Mabes Polri itu tidak bias. Yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa dari pencermatan kami terhadap bentuk das, masing-masing das itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi semakin pendek antara hulu dengan hilir, maka waktu yang dibutuhkan untuk membawa sampah banjir seperti kayu itu semakin cepat. Dan untuk Das Garoga sendiri itu masuk kategori pendek karena hanya berkisar panjang sungainya total sampai ke laut itu kurang lebih hanya di 58 km, tapi nanti bisa kita saksikan lagi. Nah mungkin berdasarkan tipologi das tadi, maka sangat benar bahwa memang banjir terjadi sangat cepat. Begitu tingginya intensitas hujan di hulu, sangat cepat untuk sampai ke jembatan Garoga. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak, kurang lebihnya nanti bisa kita... Bukaan ini lerengnya sangat curam nih, sangat curam, sehingga begitu hujan lebat, apa yang sudah rekan-rekan dengarkan dari BMKG tadi, begitu hujan ekstrim langsung sangat cepat turun, membawa material-material yang ada di tempat tersebut untuk sampai ke Das Garoga ini. Ini terlihat kayunya sebesar ini, kemudian ini itu di TKP awal, kemudian ditemukan di lokasi yang kita lihat di belakang Bapak ataupun di sebelah kiri kanan ini. Di tempat ini TKP ditemukan alat berat, ekskavator 2, kemudian dosernya 1. Tentunya untuk proses penyidikan kami lakukan penyitaan nantinya untuk proses pembuktian apakah ada korelasi sebab akibat perusahaan ini, kemudian kayu-kayu yang ada di sini itu bermasalah sehingga di sini banjir di bawahnya sampai menyumbat ini, kemudian sebagian besar saudara-saudara kita di sekitar 2 jembatan ini tergerus dan sebagian besar hilang ataupun meninggal dunia. Lihat rekan-rekan, lihat kiri kanan nih, tapi semua hilang semua, rumah-rumah yang sebelumnya sangat ramai. Saya jawab ya dari Kompas. Saya kira kita sedang bekerja keras. Kita awalin dari TKP awal 2 jembatan ini, kemudian di tengah di perumahan warga kayu-kayu kita identifikasi, kita cocokkan di TKP yang sudah kita temukan. TKP 2 sumber diduga asal terkait longsoran ataupun jenis kayu yang dibawa air ataupun akibat longsor ke TKP sini, Pak. Jadi doakan kami bisa cepat untuk menemukan hubungan sebab akibatnya tentunya. Di situ ada citra satelit, kemudian ada drone yang sudah kami gunakan, kemudian scientific crime investigation tentunya juga kami mendapat dukungan penuh dari Kementerian Kehutanan untuk bisa membuktikan itu ada sebab akibat. Kalaupun itu longsor tetapi larinya tidak ke sini seperti yang disampaikan Pak Kristo, tentunya tidak bisa dimintain pertanggungjawaban pidana. Mungkin bahasa awamnya seperti itu. Oke, silakan. Ada tunggak juga karet. Jadi di sini ada sampel karet, di atas pun ada. Jadi kita ambil sampel apakah yang kayu yang sudah ditumbang yang diletakkan, kalau kami lihat itu kayu ditumbang tidak dimanfaatkan. Jadi begitu tumbang dibiarkan. Masalah nanti digunakan untuk apa, kami tidak sampai ke sana, tetapi buktinya bahwa di atas itu memang di kilometer berapa ada tunggak karet. Itu kita jadikan sampel. Masalah pengembangan selanjutnya apakah nanti pengaruh ke banjir atau tidak dikembangkan sama Pak Reskrim. Tetapi buktinya bahwa dari sampel yang kami ambil ada jenis karet juga. Tapi kalau dari lokasi tunggak karet itu Pak, itu apakah masuk ke hutan lindung atau apa ya, ekosistem Batang Toru Koridor Barat itu? Kalau lihat dari statusnya ini APL semua Pak. APL. Memang ada sedikit kawasan hutan, tapi kalau yang kemarin kita datangi itu semua APL sesuai dengan kami bersama-sama dengan Barreskrim bahwa patut dicurigai bahwa area ini ada keterbukaan, dan di area terbuka itu apa saja jenis kayunya. Jadi tadi karet itu bukan sini aja, memang kami temukan tunggaknya udah didokumentasikan. Terima kasih. Berapa orang, terus barang bukti apa aja yang telah disita, dan satu lagi Pak, ini kan udah prosesnya udah naik sidik Pak. Berarti pihak Barreskrim sendiri udah mengantongi Pak identitas calon tersangkanya Pak. Terima kasih.
CNN ya. Baik. Kalau alat bukti tentunya kami proses penyelidikan itu adalah untuk mencari dua alat bukti adanya peristiwa pidana. Dua alat bukti itu yang pertama tentunya barang bukti yang rekan-rekan lihat di tempat ini. Kemudian rekan-rekan gabungan kemarin dengan Kementerian Kehutanan memastikan bahwa bukaan-bukaan itu ada korelasinya dengan temuan barang bukti yang ada di TKP 2 jembatan dan yang tersangkut di rumah-rumah warga kita. Jadi percayakan pada kami untuk tetap mendalamin sekali lagi kausalitas sebab akibat tanaman yang di sana kemudian terbawa banjir. Di situ apakah ada kelalaian, kesengajaan, kondisi yang bukaan seperti ini. Kami bekerja keras untuk membuktikan ini dampaknya adalah bencana di 5 desa yang ada di Kecamatan Batang Toru dan Anggoli ya, di Anggoli itu. Ya Mas ya, CNN ya. Mungkin itu. Yang telah disita apa aja Pak? Tadi 2 alat berat, kemudian jenis-jenis kayu yang kita temukan di TKP. Saksi sekitar 10. 10. Baik, penyidiknya tadi dijelaskan di dalam kan tadi kan sudah dijelaskan. Baik. Bukti lain Pak yang membuka lahan secara besar-besaran membeli lahan warga dan dia menduga itulah penyebab aslinya, dan inisial yang saya lihat ternyata tidak sesuai dengan TBS tapi SO gitu Pak, kalau bisa saya gambarkan sagu gitu, mungkin bisa dijelaskan Pak apakah memang sagu tersebut terlibat dan sesuai dengan keluarga sampaikan apakah benar atau tidak. Sementara itu Pak. TV One, terima kasih. Saya kira informasi itu sangat membantu kami untuk mendalamin, akan tetapi sabar, percayakan kepada kami apakah ada kaitannya yang rekan-rekan sebut tadi. Informasi dari warga tentunya perlu kita verifikasi keterlibatannya, apa hubungannya, apakah yang S dan T itu sama dan sebagainya. Berikan waktu pada kami, tentunya dengan kewenangan kami melakukan pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan itu saya kira tidak sulit lah untuk membuktikan itu. Jelas ya, TV One. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Saya MSTV. Gini Pak, saya sebelumnya kan sempat berbincang-bincang dengan masyarakat, bahwasanya mereka mengatakan ya, menyebutkan itu kayu itu ada sekitar 1 jam berputar dari hulu ke sini Pak. Kalau menurut prediksi DAS sendiri sama dari kehutanan, itu adakah aktivitas lebih dari 1 tahun terakhir ini di atas sana atau seperti apa? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Tadi pertanyaannya kalau saya ulangin, apakah kita ada kaitannya dengan aktivitas 1 tahun sebelumnya? Iya. Nah, kalau untuk aktivitas itu sendiri tidak bisa kita simpulkan Bapak, karena memang nanti kita lihat dari, kalau boleh mungkin identifikasi kayunya tadi. Kan mudah-mudahan, saya kurang paham juga Pak, jadi apakah bisa diteliti sampai berapa lama kayu yang kita temukan di sini kan? Siap. Jadi ditemukan berapa lama. Kalau dari PD sendiri tidak bisa menyimpulkan apakah itu aktivitas yang 6 tahun lalu atau 5 tahun lalu Bapak. Terima kasih. Boleh kami tambahkan, betul kalau masalah waktunya tidak bisa kita tentukan, tetapi kalau lihat dari contoh sampel kayu, sebenarnya ini kayu ada yang memang sudah lapuk ada, sehingga yang kalau yang sudah rusak kan nggak bisa diambil sampelnya ya, ada. Kemudian satu lagi yang kelewatan jenderal, karena ini kan tadi judulnya identifikasi jenis kayu. Satu lagi yang merupakan sawit bukan kayu, maka nggak bisa diambil sampel. Rekan-rekan wartawan bisa lihat banyak sawit yang terbawa juga, dan itu lupa kami tidak masukkan karena bukan kelompok jenis kayu ya, bukan pohon berkayu, tapi sampel waktu kemarin dibawa untuk barang bukti sudah dibawa ke Polres ya, diangkut sawit itu tadi, jadi tidak termasuk di sini. Kalau misalnya ditambahkan nanti tambahannya sawit, berarti 43 sampel berapa jenis itu, salah satu sawit juga. Nah kalau tadi masalah umur sekali lagi tidak bisa diprediksi bahwa ini kayu ditebang tahun berapa, tetapi kalau dari sampel itu ada yang masih utuh, yang segar, ada yang sudah rusak ya, ada yang sudah lapuk. Nah yang lapuk ini tidak bisa kita ambil sampelnya karena nggak bisa kelihatan sesuai dengan keilmuan kami, sehingga rapuh, tidak bisa, maka itu tidak bisa dijadikan sampel. Jadi bisa dijadikan sampel itu yang masih bisa diamati sesuai dengan keilmuan kami. Terima kasih. Mengucapkan terima kasih
mungkin sebelum kita tutup, mari kita memanjatkan doa pada saudara-saudara kita. Amroy, foto yung Amroy.